Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Hidup. Kalian sudah pernah buat pie tentunya, pasti gampang banget kan bikin pie. Ini resepnya ini sama aja kayak bikin kue kering nastar. Nah ini mudah banget, bisa pakai cetakan apa aja. Ini aku coba potong. Kalian bisa lihat dalamnya, ini crunchy sekali, renyah. Untuk membuat kue pie yang crunchy dan renyah ini, kalian harus perhatikan cara membuatnya. Langkah yang pertama, kita goreng dulu atau sangrai dulu tepung terigunya. Ini cukup sampai hangat saja, tidak usah sampai berjam-jam, cukup sampai hangat. Setelah hangat, lalu kita dinginkan. Setelah itu kita saring atau kita ayak. Oke, langkah selanjutnya untuk buat isiannya. Isian pie-nya aku gunakan 2 buah nanas. Diparut atau di blender juga bisa ya. Selanjutnya setelah nanas di blender atau diparut, kita masak di atas wajan. Ini tanpa minyak ya, aku gunakan juga kayu manis dan cengkeh 15 buah, kayu manis cukupnya aja, gula pasir 2 sendok makan. Lalu dimasak sampai setengah jadi selai, jadi nggak usah perlu sampai matang banget, cukup setengah matang aja karena nanti kita akan panggang bersama kulit pie-nya. Tambahkan juga sejumput garam supaya menambah gurih. Setelah sudah seperti ini sudah cukup ya. Lalu kita matikan kompornya, kita siap pakai, dinginkan dahulu sebelumnya. Langkah selanjutnya untuk membuat kulit pie-nya, gunakan 400 gram tepung terigu yang tadi sudah disangrai lalu diayak, 10 sendok makan mentega atau margarin, 10 sendok makan gula pasir halus, 3 butir kuning telur ayam, dan isian selainya. Gunakan juga cetakan pie. Kalian bisa pakai cetakan pie yang besar. Pakai aluminium foil seperti ini juga bisa. Lalu mentega masukkan ke dalam bowl atau tempat yang agak besar. Tambahkan 10 sendok makan gula halus, gula pasir halus. Kalau kalian nggak ada gula pasir halus, bisa kalian gula pasir biasa di blender sampai halus. Sebelum di mixer, diaduk dulu seperti ini dengan spatula supaya nanti pas di mixer itu gulanya tidak terbang-terbang. Setelah tercampur rata, baru kita mixer. Cukup sampai berubah warna aja seperti ini ya. Tambahkan juga vanilla ekstrak secukupnya, lalu diaduk dengan spatula. Aku mau tambahkan juga susu bubuk Denko yang tanpa gula 1 bungkus, lalu diaduk lagi merata dengan spatula. Masukkan sebagian dulu tepung terigu. Jadi tepung terigunya ini jangan dimasukkan semuanya dulu ya.
sedikit-sedikit dulu. Setelah itu dicampur lagi. Setelah merata, ini takarannya sudah pas sekali, 400 gram. Jadi kalau kalian mau bikin untuk takaran atau porsi yang kecil, kalian bisa bagi dua resepnya ini ya. Nanti aku tulis di deskripsi box, kalian bisa lihat di bawah. Nah, adonannya cukup seperti ini, tidak usah diulenin, diaduk-aduk merata. Lalu cetakan pie-nya kita olesi dengan mentega atau minyak goreng supaya nanti tidak lengket. Karena aku nggak punya timbangan, jadi aku kira-kira aja ini bulatannya. Tapi harus sama merata ya. Ini udah walaupun tidak ditimbang udah pas. Kalau kalian punya timbangan, kalian bisa ditimbang 10 gram atau 14 gram, harus sama rata semuanya. Setelah itu ambil satu buah adonan tadi, ratakan maksudnya dengan tangan seperti ini sampai ke semua bagian cetakan pie-nya ini rata. Bisa dikira-kira nanti kalau ada yang ketebalan bisa ditipiskan lagi. Nah, dipencet-pencet seperti ini, bawahnya, sampingnya jangan terlalu tebal ya. Lalu sisa bagian pinggir adonan diratakan, jadinya seperti ini, rapi dan ketebalannya sama rata. Oke, aku tunjukkan sekali lagi seperti ini caranya. Ditekan-tekan dengan jari, diratakan ke seluruh permukaan cetakan pie-nya. Jika ada yang ketebalan, bisa kalian kira-kira di sini, bisa terasa. Setelah itu, sisa pinggiran adonan bisa diratakan dengan spatula atau dengan pisau yang bersih seperti ini sampai rapi pie-nya dan siap untuk diisi dengan isian selai nanasnya. Jangan lupa sebelumnya ditusuk-tusuk dulu bagian permukaan bawahnya dengan garpu supaya nanti tidak mengembang kue pie-nya pas saat di oven. Setelah itu diisi dengan isian nanas yang sudah kita buat tadi. Ini terserah kalian bisa banyak atau sedikit. Setelah semuanya sudah diisi dengan isian, lalu atasnya kita hias dengan sisa adonan tadi, dipelintir-pelintir seperti ini ya. Ini selera aja, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ini supaya lebih terlihat cantik aja kue pie-nya. Dan ini sudah rapi semua, kulit pie-nya sudah dihias, siap di oven. Aku gunakan oven tangkring, kalian bisa juga pakai oven listrik. Lalu setelah 10 menit di oven, nanti kita keluarkan, kita olesi dengan kuning telur.
Setelah 10 menit di oven, kita keluarkan kue pie-nya. Lalu akan kita olesi dengan kuning telur. Kuning telur yang sudah dicampur dengan pewarna pasta kuning telur. Diolesi 2 kali seperti ini supaya hasilnya kuning emas. Jadi harus di oven dulu 10 menit ya, baru kita keluarkan, baru oven lagi. Dan di oven lagi sampai 45 menit sampai kue pie-nya matang. Dan seperti ini hasilnya kue pie kita yang sudah jadi. Oke, buat teman-teman semua silahkan dicoba, ini mudah sekali. Kalian juga harus tahu triknya seperti aku jelaskan tadi di awal. Jangan lupa setelah kue pie-nya sudah matang dan dingin, kita masukkan ke dalam plastik, kita bungkus seperti ini supaya tidak terkena udara dan tidak melempem, masih renyah. Oke, buat teman-teman semua yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe. Yang sudah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga video aku selalu bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, aku tadi lupa untuk menjelaskan bagaimana untuk mengeluarkan kue pie-nya yang dari cetakan supaya tidak hancur. Kalian bisa gunakan tusuk gigi atau pisau, ujung pisaunya aja.